Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa Kebun Raya Gunung Tidar dulunya merupakan perbukitan yang gundul loh? Sejak tahun 1960-an, kawasan ini mulai mengalami perubahan secara bertahap hingga menjadi hutan yang hijau dan asri seperti sekarang. Perubahan tersebut disebut suksesi ekologi, yaitu proses perubahan lingkungan dari lahan tandus menjadi ekosistem yang stabil. Saat ini, Gunung Tidar menjadi tempat hidup berbagai tumbuhan dan hewan yang saling berinteraksi dalam suatu ekosistem. Gunung Tidar memiliki legenda yang dikenal sebagai Paku Tanah Jawa. Cerita ini dipercaya masyarakat sebagai simbol penjaga keseimbangan Pulau Jawa. Melalui cerita tersebut, masyarakat belajar untuk menjaga dan menghormati alam. Sikap menjaga lingkungan seperti ini disebut sebagai kearifan lokal, yaitu pengetahuan dan kebiasaan masyarakat yang diwariskan untuk melestarikan lingkungan. Gunung Tidar memiliki peran penting bagi lingkungan sekitar. Banyaknya pohon di kawasan ini membantu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Oleh karena itu, Gunung Tidar disebut sebagai paru-paru Kota Magelang. Selain itu, akar pohon membantu menyerap air hujan dan menjaga tanah tetap stabil, sehingga dapat membantu mencegah banjir dan longsor. Di sini terdapat berbagai jenis tumbuhan dan hewan, seperti pohon pinus, burung, monyet ekor panjang, dan lainnya. Keberagaman makhluk hidup ini disebut keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Semua makhluk hidup di ekosistem memiliki perannya masing-masing. Tumbuhan menghasilkan makanan dan oksigen, sedangkan hewan membantu menjaga keseimbangan rantai makanan. Selain sebagai tempat wisata, Gunung Tidar juga dimanfaatkan sebagai tempat pembelajaran alam. Di sini, siswa dapat mempelajari ekosistem, tumbuhan, hewan, dan pentingnya menjaga lingkungan secara langsung. Kegiatan ini membantu siswa memahami bahwa pelestarian lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia. Pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti reboisasi atau penanaman kembali pohon. Selain itu, pohon yang tumbang di hutan biasanya akan terurai secara alami oleh mikroorganisme dan mengembalikan unsur hara ke tanah. Proses ini disebut daur biogeokimia, yaitu perputaran unsur-unsur penting di alam. Kerusakan lingkungan dapat terjadi akibat penebangan liar, pembakaran hutan, dan membuang sampah sembarangan. Jika lingkungan rusak, keseimbangan ekosistem juga terganggu. Capung dan burung dapat menjadi bioindikator, yaitu penanda kondisi lingkungan. Jika jumlahnya berkurang, itu bisa menjadi tanda bahwa lingkungan sedang mengalami masalah. Gunung Tidar mengajarkan kita bahwa manusia dan lingkungan saling berhubungan. Oleh karena itu, kita harus menjaga alam dengan baik agar keseimbangan ekosistem tetap terpelihara. Mulai dari hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga tanaman, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Harapannya di masa depan Gunung Tidar tetap menjadi kawasan hijau yang lestari, nyaman untuk belajar, dan bermanfaat bagi masyarakat. Generasi muda juga diharapkan semakin peduli terhadap lingkungan serta mampu menjaga alam dengan bijak agar ekosistem tetap seimbang dan dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Menjaga lingkungan berarti menjaga masa depan. Dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa ekologi mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang membentuk suatu ekosistem.
Komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Keanekaragaman hayati di Kebun Raya Gunung Tidar menunjukkan pentingnya peran setiap makhluk hidup dalam lingkungan. Selain itu, kearifan lokal mengajarkan kita untuk menjaga dan menghormati alam sebagai bagian dari kehidupan. Namun, berbagai aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem tersebut. Oleh karena itu, kita perlu menjaga lingkungan dan melestarikan kearifan lokal agar keseimbangan ekosistem tetap terpelihara serta manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang hingga masa depan.